Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi beberapa tempat bersejarah yang ada di Jakarta Utara. Salah satunya adalah Masjid Luar Batang. Untuk melihat kondisinya kita bergabung dengan Erik Himawan dan juru kamera Rio Cornelianto dan pilot drone Rizky Andrianto. Erik, pantauan Anda di sana sejauh mana revitalisasi yang dilakukan di wilayah di sekitar masjid? Ya Carlos, saat ini Pemprov DKI Jakarta masih terus mensosialisasikan rencana revitalisasi beberapa tempat bersejarah yang ada di Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satunya di tempat saya berdiri ini, Masjid Luar Batang itu nantinya akan diperbarui dan nantinya akan diperlebar seluruh wilayah yang ada di kawasan Masjid Luar Batang ini. Carlos, bisa kita ketahui saat ini Masjid Luar Batang ini merupakan makam dari Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus yang merupakan ali ulama besar dari Yaman yang memang sudah mendirikan masjid ini sejak tahun 1700-an. Dan berdasarkan wawancara kami dengan beberapa warga yang ada di sini, apabila hari-hari besar Islam, seluruh warga di Jakarta ataupun bahkan warga di Indonesia akan melakukan ziarah dan melakukan sholat di Masjid Batang Luar ini. Dan Carlos, nanti Pemprov DKI Jakarta selain merevitalisasi Masjid Luar Batang ini, nantinya akan melebarkan jalan yang ada di sekitaran Masjid Luar Batang ini dan akan membangun plaza ataupun tempat lapangan yang luas untuk para wisatawan melakukan wisata di Masjid Luar Batang ini. Carlos, selain masjid ini nanti wisata bersejarah itu juga akan direvitalisasi Museum Bahari yang tidak jauh berada dari Masjid Luar Batang ini. Selain Masjid Luar Batang ini ada juga Museum Bahari. Selain itu juga nanti untuk memperapih ataupun mempercantik seluruh wilayah Penjaringan Jakarta Utara ini, Pemprov DKI Jakarta juga akan berencana merelokasi beberapa rumah yang ada di Penjaringan Jakarta Utara ini tepat berada di Tanggul, tepat berada di seberang Teluk Jakarta. Ada sekitar 310 rumah yang nantinya akan direlokasi dengan jumlah kepala keluarga sekitar 594 kepala keluarga yang akan dipindahkan ke beberapa rusunawa yang memang saat ini sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, seperti Rusunawa Marunda, Rusunawa Cipinang Besar Selatan, dan Rusunawa Sawah Besar. Carlos. Iya, Erik, kita ingin tahu lalu sejauh apa pendapat masyarakat, mereka mendukungkah atau menolak jika kemudian harus dilakukan revitalisasi wilayah ini dan kemudian revitalisasi Masjid Luar Batang ini? Ya, Carlos, kami juga tadi sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga di sekitaran Masjid Luar Batang. Memang mengaku ada yang pro dan kontra terhadap revitalisasi Masjid Luar Batang ini. Memang saat ini mereka sangat penjaga identitas ataupun dari kekhasan dari Masjid Luar Batang ini memang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Dan tadi mereka juga sempat menolak revitalisasi karena nantinya rencananya Pemprov DKI Jakarta akan melebarkan beberapa ruas jalan yang ada di Masjid Luar Batang ini, dan juga nanti ada Pemprov DKI Jakarta akan membangun parkiran yang cukup luas untuk wisatawan yang akan melakukan ziarah di Masjid Luar Batang ini. Namun kami juga tadi sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga yang ada di sekitar Masjid Luar Batang ini. Sebenarnya mereka terus mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menata kembali seluruh wilayah DKI Jakarta agar lebih tertata dan rapih apabila ada negosiasi dengan beberapa warga yang ada di sekitaran Masjid Luar Batang ini. Dan Carlos, kami tadi juga sempat berbincang-bincang bahwa hampir seluruhnya masyarakat yang ada di Masjid Luar Batang ini memiliki SHM ataupun sertifikat hak milik dari rumah mereka masing-masing. Dan diharapkan nantinya revitalisasi situs-situs bersejarah ini yang ada di Penjaringan Jakarta Utara seperti Masjid Luar Batang ini dan Museum Bahari nanti akan menambah destinasi wisata DKI Jakarta di kemudian hari. Carlos.
Iya, bahwa sasarannya adalah penertiban sejumlah bangunan liar di sana, tetapi kemudian jika di dalamnya ada tempat bersejarah dan warisan budaya, kita berharap bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berpikir arif untuk revitalisasi ke depan, bukan untuk membongkar. Terima kasih Erik Himawan atas informasi dari Anda di sana.